fight ya tadi. Jadi emang banyak banget option yang bisa digunakan. Gak cuma shortcutnya doang, tapi shortcutnya juga dibumbui dengan kekuatan team fight. Dan kalau kita ngomongin match yang kedua, kita udah di drafting phase kali ini untuk Rebellion Blitz melawan Family Esports. Dan sudah ada seperti yang kita bicarakan dari tadi, Matilda yang harus di-ban. Ya, Matilda lagi-lagi ya dipilih untuk menjadi opsi yang pertama juga untuk ke arah first banning. Tapi memantau juga keberadaan dari Chip. Ini seharusnya tidak akan kita saksikan lagi ya di match saat ini. Tapi dengan catatan kalau misalkan bakal ada di bawah kan Chip, itu harus siap-siap juga entah itu dengan Gatot Kaca. Ya. Kan? Kalau Ada emang juga. mereka bawa chip, ya lu harus counter lagi mungkin dengan hero yang punya global presence kayak Moskov mungkin untuk ngeganggu global presence tersebut, tapi ternyata chipnya di-ban. Ya, nggak akan kita saksikan lagi ya. Karena cukup lumayan mempersulit juga sih. Ya. Entah itu dari segi fight-nya juga, buat segi mobilitasnya juga keganggu dengan adanya chips. Sementara itu dari Rebellion, apakah mereka juga akan tutup untuk sosok hero-hero XP laner yang sekarang juga cukup lumayan menjadi prioritas. Primadona juga Khalid ya. Iya, Tidak jarang kita Khalid. saksikan di second ban. Itu selalu diutamakan ke arah Khalid. Ya, Khalid bahkan sebenarnya meskipun sangat kuat, banyak tim yang ya udah kita lepas Khalid, kita dapat Gatot Kaca, atau sebaliknya kayak ya udah lu lepas Gatot Kaca kita dapat Khalid gitu. Jadi ada pertukaran yang bisa terjadi di situ, tapi Khalid bakal di-ban oleh Rebellion Blitz. Mereka nggak mau bermain dengan api karena Khalid ini lagi-lagi hero yang kuat ngefight, cukup tanky dengan build Thunderbelt yang udah marak juga ya akhir-akhir ini dengan Gatot Kaca Thunderbelt, terus Khalid Thunderbelt ya selain ngefight punya sustain juga pakai healingnya dengan quicksand guardnya juga, jadi ya itu. Ya, apalagi Raging Sandstorm-nya ini ngeselin banget ya. Ya untuk Udah nabrak-nabrak ya, dikejar gitu 3 kan. pemain 4 pemain, terus dia bisa jalan di dinding juga kan pasifnya dengan wall ridingnya. Tapi Fanny bakal di-ban ya, assassin yang memang harus di-ban karena Fanny ini tipikal assassin yang bisa lu blind pick tanpa mikirin counter. Sekarang kebuka banyak banget nih sebetulnya pilihan dari Rebellion Blitz ya. Entah mereka mau secure dulu ke arah junglernya atau bahkan mereka bakal ambil dulu untuk Phoveus atau enggak Gatot Kaca untuk di arah first picknya. Ya, Phoveus bakal di-ban ternyata. Emang mengurangi pressure yang dibawakan oleh Phoveus karena Phoveus sendiri hero yang punya pressure tinggi dengan ultimate Infernal Pursuit dan mungkin dari Family Esports. Gatot Kaca mungkin bakal di-ban. Gatot Kaca itu masih lepas juga jadi bisa di-trade, atau kalau misalnya mereka ambil Gatot Kaca mungkin dari Rebellion Blitz bisa ngejawab juga dengan mid laner mungkin. Ya, masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau misalkan mau digeser nggak cuman hanya pikirannya ke arah Gatot Kaca, ini nih hero yang baru juga nih. Ya, Suyo. Yang sekarang belum kita saksikan juga ya. Gue berarti bener-bener di dua pengen lihat match. sih. Hari ini benar-benar ditutup terus. Ya, sebenarnya dari pertama itu di game pertama, di match pertama itu Suyo tuh nggak di-ban. Tapi nggak ada yang nge-pick dan kita juga lupa ada Suyo. Habis itu match 2, match 3, match 4, match 5 itu pada nge-ban Suyo semua. Jadi kita nggak bisa lihat gitu loh. Gak bisa lihat ya. Iya, pengen banget lihat Suyo. Tapi ini bakal di-pick, masih menjadi pick yang satu fleksibel dan kedua kuat, tanky, punya damage juga. Wah, ini menarik banget sih Rebellion. Mereka mempersiapkan hal seperti apa nih yang akan mereka bawakan? Karena untuk first pick ke arah edit di antara banyaknya deretan hero-hero lain yang bisa mereka utamakan terlebih dahulu, mereka lebih memilih edit. Dan sekarang dari tim Family Esports banyak sekali tipikal-tipikal hero-hero jungler assassin, bahkan Link, Hayabusa yang terbuka juga. Namun Family Esports mereka langsung jawab dengan adanya Arlott juga yang mereka secure. Arlott, Hayabusa bahkan ya. Arlott kita udah tahu dia mengalami perubahan ya. Tidak punya mana lagi. Jadi bisa nge-spam Vengeance, nge-spam Download Strike-nya. Banyak banget yang bisa digunakan dan dipakai di lane. Dan Hayabusa menurut gue ya pick yang cukup kuat lah untuk assassin meskipun dia kena shift beberapa kali. Tapi Alice dan Angela, oke. Alice-nya bisa go mid, bisa go roam, bisa go gold. Menurut gua, ini kayaknya Alice-nya bakal go gold. Jadi either roam XP, terus Angela mid, terus Alice-nya gold. Tapi seperti yang kita tadi lihat, Angela-nya roam. Jadi gua nggak mau berekspektasi banyak-banyak. Ya, ini masih fleksibel ya di antara ketiga hero ini. Ya, di sangat-sangat jungler flex. juga oke, Benar, ya. di gold lane juga oke. Tinggal bagaimana racikan-racikan yang bakal dibawakan juga dari Rebellions. Tapi sekarang dengan adanya Lunok, nah ini menjawab juga nih terhadap powernya dari Alice yang mungkin nantinya masih tetap bisa ditahan juga sama adanya Lunok. Ya, Lunok sebenarnya hero mid ataupun gold sebenarnya bisa dipakai di gold. Biasanya kalau di gold tipik untuk counter Herald di lane.
tapi akhir-akhir ini udah mulai redup. Terus di-pick lagi oleh tim Family Esport. Mungkin mereka membutuhkan burst damage, burst potential dari seorang Lunox ini yang dibutuhkan untuk ngelawan hero-hero tebal seperti Edith, seperti Alice, yang dimana Alice juga mengalami beberapa buff juga ya di patch ini. Dan Link akan di-ban jadi mengerucut lagi ataupun mengurangi option hero jungle assassin di tangan Rebellion Blitz. Ya, semakin dipersempit lagi ya opsi untuk ke arah segi assassin junglernya, walaupun memang sudah adanya Elise juga yang kita saksikan. Tapi sekarang untuk sosok Romer Tigreal ini masih cukup menjadi satu buah mara bahaya juga ya, apabila nanti ada di tangan dari tim Family Esports, karena Arlott juga masih bisa digeser untuk di arah sisi XP lane. Sementara itu kali ini dari tim Family Esports juga mereka akan menutup tipikal hero seperti apakah Gatot kacanya akan dihilangkan, karena sejauh ini kita belum melihat Gatot kaca dari kedua belah tim ini. Ya, Gatot kacanya masih di gatekeep dulu ya, mungkin bakal di-ban di second phase ini dari kedua tim. Tapi menurut gue kalau misalnya untuk Rebellion Blitz mereka ambil Gatot kaca sih cukup bagus ya, tapi kayaknya terlalu banyak terlalu banyak tank, gak terlalu banyak damage. Jadi mereka butuh damage sih dari Rebellion Blitz. Sementara untuk tim Family Esport mereka bakal nge-ban Ruby-nya. Jadi ya kelihatan banget fleksibilitas yang dibawa kanan. Gatot kaca bakal di-ban oleh tim Rebellion Blitz. Ya, semakin dihilangkan lagi ya. Tapi kalau misalkan mau ambil sih sebetulnya ini bisa dikombinasikan dengan adanya Terizla ya, kalau misalkan mau digeser. Cuman masalahnya Terizla ini kan sekarang dari segi cooldown-nya kan cukup lumayan lama juga ya. Walaupun memang nantinya ketika fight di arah late game cukup lumayan kuat. Ya, Terizla juga Body of Smith-nya di nerf ya, jadi nggak bisa ngambil damage sebesar dulu lagi. Damage reduction-nya nggak sebagus dulu, tapi tetap saja bisa menjadi opsi di XP lane karena Arlott-nya lagi-lagi masih bisa di flex, masih bisa go roam, masih bisa go XP. Ternyata Arlott-nya akan XP dan Minotaur, pick tank yang sebenarnya udah mulai redup juga, tapi punya counter initiation bagus. Sebenarnya pick ini cukup bagus untuk melawan pick-pick seperti Edith, seperti Alice, seperti Angela yang pengen maju ke depan. Ya, Minotaurnya tinggal counter initiation. Iya, masih ada motivation roar ya, yang bisa menghadang itu semua. Tapi dibawakannya Cici, yang kita saksikan kali ini. Berarti editnya ini akan berada di arah Roam, Angela mid lane. Oke, cukup lumayan unik sih sebetulnya ini dari tim Rebellion Blitz dari segi draftnya. Angela CC ini combo yang sebenarnya cukup lama kita lihat beberapa bulan lalu ya, sering di-pick. Tapi sekarang udah mulai redup, terus di-pick lagi oleh Rebellion Blitz. Sebenarnya masih oke, karena CC-nya juga punya damage cukup dan sustainability cukup untuk melawan Arlott di lane. Masalahnya range sih sebenarnya untuk tim dari Rebellion Blitz. Bagaimana mereka bisa mengakses backline-nya? Mungkin lu punya, seperti yang gue bilang tadi, Alice yang bisa lompat ke belakang, terus tiba-tiba mungkin ada Angela Heartguard, terus Roger dengan Lycan Pounce ya. Tapi lagi-lagi, bagaimana mereka bisa punya range untuk menang poke duel, itu yang akan menjadi pertanyaan. Iya, ini kekuatan tim fight-nya ada Elise juga, ada Cici juga, ada Angela juga. Kemungkinan bakal lebih kuat kan, ditambah sumbangsi damage dari Edith kan, walaupun memang gak terlalu banyak ya. Tapi jangan lupakan juga ada Minotaur nih. Ya, Minotaur counter initiation sih sebenarnya yang cukup bagus itu. Dengan adanya Minoan Fury, terus tiba-tiba ntar knock up. Jadi Minotaurnya sebenarnya nggak harus terlalu aktif cari engage. Mungkin kalau emang ada chance-nya ya bisa diambil. Itu dia ya, tapi dengan adanya draft yang sudah kita saksikan juga, kedua belah tim mengamankan hero-nya masing-masing. Akan seperti apakah di match yang kedua, pertarungan antara Rebellion Blitz versus Family Esports. Here we go. Family Esports tentunya Hayabusa di tangan Ki akan mengambil purple buff terlebih dahulu. Butuh energi untuk bisa memaksimalkan lajunya. Tapi ternyata Vase Hard dengan Roger di jungle tentunya akan start orange karena dia butuh extra damage itu untuk nge-clear. Kalau ngomongin clear speed, Roger bakal lebih cepat. Tapi ternyata Earth Shatter ke arah 3-way. 3-way akan lompat ke belakang, tapi immobilize dari Love Waves-nya ternyata masih bisa survive dari seorang 3-way. Meskipun harus ngeblow satu buah flicker. Iya, sama-sama saling menahan dan belum adanya first blood yang tercipta antara keduanya. Tapi melihat 1v1 situation yang terjadi dari bottom lane antara kedua belah XP lane, ini cukup lumayan menjadi hal yang akan panjang yang akan kita saksikan. Karena sebagaimana power dari Cici di awal, ini bakal buat Arlott-nya sedikit kesulitan. Iya, Arlott-nya agak sulit untuk melawan CC karena CC satu sangat cepat ya, sangat kencang movement speednya, dan kedua damage
akan jauh lebih menguntungkan CC sebenarnya. Tapi Arrow juga nggak kalah kuat di momen-momen seperti ini. Bahkan Three-Way membuka map lagi, tapi terlalu gegabah sepertinya karena dia akan tumbang. First blood di tangan Face Hard. Dan dari Three-Way sendiri lagi-lagi lompat dengan stompnya, masalahnya itu akan menjadi malapetakannya. Ya, terlalu terburu-buru sih. Bahkan di arah bottom lane pun kali ini, dimana dari Khairul berusaha untuk setidaknya memberikan satu buah perlawanan, tapi arah bagian atas, dimana sebetulnya perlu banget kesabaran dari Zen berhadapan dengan One yang dimana ini butuh banget dari segi crossbow of tanknya. Tapi Turtle Camp presented by Dunia Games yang sudah mulai hadir kembali akan menjadi pertarungan yang cukup lumayan sengit juga di arah Turtle, dimana kedua belah jungler sudah bersiap dengan adanya retribution. Tapi onward air shatter sudah mulai terkoneksi kembali dari Berry. Bahkan kali ini Three-Way yang nampaknya harus mundur teratur dan Turtle berada di tangan Versa, dan Three-Way lagi-lagi menjadi korban jiwa dari Rebellion Blitz. Ya, itu dia power dari team fight-nya di early game. Dengan adanya Hard Guard dan Face Hard yang bisa selalu dimasuki. Jadi Angelanya punya banyak banget option untuk bisa nge-enhance damage dari either Face Hard, dari either CC. CC bisa jadi lebih cepat, catch potential jadi makin lebih tinggi. Atau mungkin Face Hard agar bisa punya attack speed yang lebih bagus lagi. Sementara itu dari sisi atasnya, yaitu seorang Shadow Fiend di tangan One-One-nya. Ini agak sulit sebenarnya One-One-nya untuk nge-lane lawan Alice karena One-One early, ya, it's just weak. Ya, ini kuat banget dari Feb ya. Dia berani juga untuk gunting dari segi lane-nya, membuat ya ini laju gerak yang dilakukan oleh Khairul sedikit lumayan tertahan juga. Dan dari segi sumbang si team fight, tidak adanya final slice yang nantinya tidak akan mengganggu juga pergerakan yang bakal dilakukan oleh Rebellion Blitz. Dan sekarang membawakan Alice di arah segi gold lane. Ini butuh banget kesabaran lebih kan, apalagi memang Alice ini cukup lumayan kuat di arah late game dan di early-nya. Ini cukup lumayan empuk, apalagi berhadapan dengan adanya One-One. Ya, One-One ini sebenarnya early agak susah, late game juga sebenarnya agak susah ya. Karena late game itu banyak banget cara untuk nge-counter One-One. Dari crossbow of tanknya lu tinggal beli Winter Crown, lu tinggal beli Immortality, atau bahkan dari Face Hard juga punya satu buah Lycan Pounce untuk ngedodge itu. Tapi Beryl yang akan buka badan dengan satu buah Chatter. Fab akan jalan kaki menuju ke arah TKP, tapi lagi-lagi Three-Way harus tumbang. Frontline-nya sudah memakan 3 kematian. Fab akan mengejar menuju ke arah Khairul dengan satu buah yoyo yang sudah dilemparkan. Tapi Turtle akan diambil dengan sangat-sangat gampang karena Three-Way harus berjalan lagi untuk reposition. Ya, Yoyo Blitz ini mengikat Khairul sehingga tidak bisa bergerak terlalu jauh. Apalagi sekarang kalau kita melihat juga dari segi Turtle Camp presented by Dunia Games yang sudah mulai hadir kembali. Bagaimana memang kali ini dari tim Rebellion Blitz, mereka masih coba ingin memegang keunggulan terutama di arah Turtle-nya. Dan lihat pergerakan yang dilakukan oleh Feb terutama membuat Family Esports tidak bisa menjangkau ke arah Turtle-nya. Dan Turtle berarti diamankan di tangan tim Rebellion Blitz. Tapi sekarang fight akan mulai terjadi kembali dan Three-Way lagi-lagi menjadi satu buah eksekusi pertama dari Rebellion Blitz. Sementara itu double kill dari Face Hard mampu pula untuk diamankan. Dan sekarang Family Esports mereka berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan kali ini Mobleye sudah mulai terkoneksi kembali. Crossbow of Tank sudah mulai mendominasi, tapi sayang tidak adanya bantuan yang hadir. Dan bahkan kali ini Shadow Overhand yang harus pulang dengan adanya 4 pemain langsung dari Rebellion Blitz. Oh, rentetan momentum yang nge-swing ke arah Rebellion Blitz. Bagaimana caranya Family Esports bisa bertahan kalau Three-Way pun tumbang sebelum bisa nge-pop Minoan Fury, sebelum bisa nge-pop eksekusi dan juga engage-nya. Sementara itu, tadi yang udah kita bilang, ternyata banyak banget cara untuk nge-counter block tank, tapi Fab di bawah 1v2 harus tumbang di tangan seorang Ki dengan satu shadow kill-nya. Tapi kembali ke poin crossbow of tank tadi, One-One-nya bakal sulit banget karena banyak banget defense yang dilakukan. Oh my goodness, Face Hard dia mau ngedive sepertinya. Oh, satu bola Lycan Pounce akan menangkap seorang Ki. 1v1 dengan Khairul. Khairul low HP akan dimakan mentah-mentah dan disantap oleh sang serigala Face Hard. Udah snowball, udah 5-0 untuk Rogernya. Face Hard begitu berani seorang diri untuk menghadapi 2 pemain langsung dari Family Esports dan double kill pun mampu untuk disecure. Sementara itu outer mid turret yang sekarang menjadi target dari Rebellion Blitz. Seolah-olah kayaknya Family Esports
mereka kehilangan arah untuk bisa melakukan perlawanan seperti apakah, karena sekarang penjagaan di area Purple Buff sudah mulai dilakukan oleh Rebellion Blitz. Ya, ini Purple Buff yang akan mereka recokin terus ya, karena Hayabusanya butuh banget Purple Buff dan tiba-tiba tier 2 turretnya hancur. Beryl lagi-lagi targeting ke arah 3-way harus flicker keluar dan itu dia counter initiation-nya yang sangat bagus. Final Slash-nya connect, Shadowfiend dapetin kill-nya tapi Heartguard akan nge-equip seorang Phase Heart dengan sangat banyaknya shielding dan healing dan maju lagi dengan satu bubble form, tapi dia masih berlari dan para pemain dari Family Esport mundur, hanya kehilangan Fab untuk Rebellion Blitz, tapi itu adalah satu game plan yang harusnya digunakan oleh Family Esport. Nggak usah ngejar, tinggal counter initiation. Ya, ini rapi banget sih permainan dari tim Rebellion Blitz. Bahkan onward air shelter sudah mulai terkoneksi kembali di arah lane, bahkan dengan adanya Pram Ward yang sudah mulai di pop up kembali, namun Khairul belum bisa untuk mendapatkan satu buah target, di mana kini Shadow masih masuk ke ban, bahkan satu buah Shadow kill yang dibuka dari Ki belum mampu untuk bisa menculik setidaknya satu pemain dari tim Rebellion Blitz. Bahkan sekarang kali ini Chaos on Order pun sudah mulai di pop up dari Arunika. Ya, itu dia satu buah play lagi dari Rebellion Blitz. Lihat, mereka nggak berhenti untuk nge-exert pressure-nya. Mereka selalu memberikan pressure ke arah Family Esport karena mereka tahu ini konsentrasi banget untuk ngelakuin engage-nya. Dan kalau kita lihat in-game equipment by Dunia Games, Glowing One bahkan sudah dibeli oleh Arunika untuk nge-cut dari frontline milik Rebellion Blitz. Tapi lu lihat damage dan juga item dari seorang Roger milik Phase Heart. Udah punya War Axe, udah punya Windtalker. Jadi healingnya udah ada. Itu dia juga OTW ke arah Endless Battle. Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana mereka bisa nge-cut, ngebunuh, nge-stop Phase Heart dari snowballing. Karena ini Phase Heart udah sangat jauh, tapi Beryl akan membuka badan menuju ke arah Orange Buff. Satu buah minuman, Fury connect, Beryl knocked up dan tumbang. Fury dapetin killnya, tapi ternyata di backline Phase Heart masih mengaum, masih mencakar, masih memotong horizon yang ada. Tapi Crossbow Tank menyelamatkan seorang Shadowfiend, tapi tidak untuk 3-way dan Arunika. Khairul pun kehilangan nyawanya, 3-1, tidak imbang sama sekali. Crossbow Optang yang dibuka namun belum berdampak apapun. Sementara itu di dalam tubuh Phase Heart adanya Heartguard yang masuk. Ini tidak terasa apapun dan Phase Heart tidak berdampak apapun. Tapi sementara itu kayaknya Family Esports mereka akan memaksakan kembali dengan menculik satu pemain dari Rebellion Blitz. Dan walaupun sekarang Zen-nya masih bisa untuk setidaknya escape terlebih dahulu. Dan sekarang satu persatu turret dari tim Family Esports ini sudah mulai hancur. Ya, turretnya udah dihancurin dan lu lihat Rebellion Blitz, mereka belum kehilangan turret sama sekali. Dan ini udah sulit untuk Family Esport bisa mencari ruang untuk mengaktifkan winning condition mereka. Winning condition mereka adalah counter initiation yang dibutuhkan untuk ngelawan Rebellion Blitz yang ingin ngedive, yang ingin ngefight, yang ingin nge-skirmish. Dan bahkan Lordnya udah nge-spawn, Family Esport gak bisa apa-apa. Ngomongin defense mereka bukan yang terbaik. Mungkin ada Lulok, sure, tapi clearing wave-nya agak sulit. Mungkin Aralt bisa ngebantu juga, tapi Rebellion Blitz mereka bisa nge-pounce dan langsung nge-shove wave-nya dengan cepat. Jadi Family Esport mereka harus defend dengan baik. Ya, ini objektifnya dari Rebellion Blitz jalan banget ya. Selain mereka juga objektif terhadap Turtle dan juga Lord-nya, tapi mereka juga objektif terhadap dari segi turret juga. Satu buah sumbangsi damage juga ketika adanya team fight. Dan sekarang Family Esports dengan situasinya seperti ini, hal yang bisa mereka lakukan adalah defensif. Cuman masalahnya Rebellion Blitz ketika membawakan Lord-nya, mungkin saja 3-lane push ini bisa mereka jalankan. Ya, terakhir lane push itu yang mereka butuhkan ya untuk bersama-sama. Wih, 3-way? Dia nge-lag kah? Di jalan terus ke atas, lihat. Oke. Bahkan dikacangin. Kayaknya cuma gertak-gertak doang ya. Cuma taunting-taunting manja untuk mengusir para pemain Rebellion Blitz. Tapi tadi bahkan Phase Heart kayak tahu. Kayaknya dia nge-lag deh. Kasihan gak sih? Yaudahlah biar aja. Atau bahkan itu adalah satu buah pengalihan perhatian. Pengalihan isu, ya, pengalihan isu. dari Family Esports biar mereka bisa tahan dari segi Lord-nya. Tapi ya Rebellion Blitz mereka bagus, mereka tidak ingin terpancing. Ya, gak kepancing sama sekali. Fokus ke arah Lord dan juga turret yang ternyata 3-way pun tumbang lagi di tangan seorang Phase Heart. Sudah punya GDS, cooldown-nya semakin kecil. Tapi ternyata para pemain dari Family Esports mereka harus tumbang satu persatu di kumpas base dan juga kristalnya. Rebellion Blitz memenangkan match dengan tidak berkeringat sama sekali. Dan bahkan dengan adanya turret dari Rebellion Blitz yang belum kesentuh sama sekali.